Kita akan belajar bagaimana cara membuat atau menduplikasi sebuah logo dengan ukuran yang presisi. Jadi tidak hanya sekedar kita menggambar logo, tapi kita juga berpedoman pada ukuran yang sudah pasti atau yang sudah ditetapkan. Nah, kita akan mencoba untuk menduplikasi atau mencontoh logo dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat seperti pada gambar yang ada di depan ini. Seperti yang kita lihat, gambar ini atau logo ini sudah ada pedoman ukurannya. Kita akan membuat logo ini sesuai dengan ukuran pedoman yang telah ditetapkan. Pedoman ini saya peroleh dari situs litbang.pu.go.id yang berjudul Pedoman Aplikasi Identitas Visual atau Visual Identity Application Guidelines. Linknya saya taruh di description box bagi yang ingin membaca pedoman ini secara lengkap. Baik, langsung saja kita praktekkan. Saya sudah men-screenshot dan meng-crop logo dari PDF tadi. Kemudian saya pindahkan ke lembar kerja supaya kita mudah dalam melihat koordinat ukurannya. Kita cermati ada angka-angka di sini. Ini adalah koordinat ukuran. Dalam menggambar yang membutuhkan ketelitian tertentu atau menggambar berdasarkan koordinat, kita membutuhkan guidelines. Apa itu guideline? Sebelum ke guideline, cermati dulu di sebelah kiri, di samping toolbox, ini ada semacam penggaris. Dan fungsinya memang sebagai penggaris. Namanya adalah ruler. Penggaris di CorelDRAW itu ada dua bagian, yakni yang vertikal di samping toolbox dan juga yang horizontal di bagian atas. Guideline ada dua, yakni guideline vertikal dan juga horizontal. Untuk membuat guideline, saya akan mencoba mempraktekkan untuk membuat guideline secara vertikal. Caranya di ruler, arahkan pointer di ruler, kemudian tarik keluar. Ini untuk guideline vertikal. Untuk membuat guideline horizontal, arahkan pointer ke ruler horizontal. Klik dan tahan, lalu tarik. Ini muncul guideline. Fungsi dari guidelines adalah untuk sebagai penanda di mana kita akan menempatkan objek kita. Setelah membuat guideline, kita akan menentukan satuan untuk ukuran dari objek yang akan kita gambar. Kita kembali lagi ke gambar ini. Angka-angka di sini adalah koordinat. Namun satuannya kalau saya baca di halaman 15 itu menggunakan skala logogram. Saya belum menemukan apa itu skala logogram, mungkin yang tahu bisa komen di bawah. Namun kita bisa menggunakan satuan lain, misalnya menggunakan cm, mm, inci, pixel, dan lain sebagainya. Karena apapun satuannya, pada akhirnya kalau kita mengikuti sesuai dengan panduan koordinat pada logo ini, maka akan dihasilkan rasio dan bentuk yang sama seperti pada gambar contoh ini. Jadi tidak masalah menggunakan satuan apa saja, nantinya rasio gambar akan tetap sama. Di percobaan kali ini kita akan memakai satuan mm. Jadi di bagian units silakan diganti millimeter. Setelah itu kita akan mengaktifkan snap to. Kita centang guidelines. Fungsinya apa? Misalkan kita memiliki objek, saya mempunyai objek lingkaran. Kemudian objek ini saya pindah, titik tengahnya tepat pada guidelines misalnya, di sini. Nah, secara otomatis, kalau titik tengah kita mencapai pada guidelines, tampilan di samping pointer akan ada tulisan H, yang berarti titik tengah kita sudah tepat menyentuh guidelines. Kita pindah lagi misalnya di tengah. Ini intersection misalnya, kalau kita tepat meletakkan titik tengah objek pada garis persinggungan guideline vertikal dan horizontal. Nah, fungsi dari snap to guidelines adalah agar objek kita secara otomatis dapat menempel atau memberitahukan ketika tepat diletakkan pada guidelines. Jadi misalkan snap to ini saya hilangkan guidelines, lalu lingkaran ini saya ingin pindahkan titik tengahnya pada guidelines, nah maka tidak muncul keterangan H seperti tadi. Jadi menyulitkan kita.
untuk meletakkan benar-benar di tengah guideline, sehingga perlu bagi kita untuk mengaktifkan snap to guidelines. Saya ulangi lagi. Nah, maka akan muncul edge seperti ini jika kita tepat meletakkan titik tengah objek pada grid. Baik, kita akan coba praktek langsung menggambar logonya. Kita bersihkan dulu guidelines-nya dan juga objek lingkaran ini. Kembali lagi, kita lihat di sini ada titik 100, titik 100. Kita lihat di sini di ketinggian sumbu Y maksimal ada 100 dan di sumbu X maksimal ada 100. Artinya apa? Objek ini memiliki tinggi dan lebar 100 satuan, atau di sini kita menggunakan milimeter, 100 mm. Memiliki tinggi dan lebar yang sama, artinya objek ini adalah objek persegi. Maka kita akan membuat basis objek utama yang nanti akan kita kelola dan kita bentuk seperti ini. Jadi alurnya kita akan membuat baling-baling warna biru ini. Nah, basis objeknya yang akan kita buat adalah persegi. Maka kita akan menggambar persegi. Klik rectangle tool, kemudian untuk menggambar persegi secara sempurna, tekan CTRL, lalu tarik sembarang ukurannya. Nanti kita akan mencocokkan sendiri. Sudah terbentuk persegi. Persegi ini memiliki panjang sisi 100. Kita akan ganti di property bar di sini. Perhatikan di sini ada log ratio. Seperti gembok yang terbuka, kita klik saja sehingga menjadi gembok tertutup seperti ini. Kemudian kita ganti lebarnya atau tingginya. Salah satu saja kita ganti dengan 100 mm. Fungsi dari log rasio adalah ketika kita mengubah salah satu bagian, entah itu lebar atau tinggi dari objek, misalnya saya ganti tingginya 100, maka lebarnya juga akan mengikuti 100. Begitu juga dengan sebaliknya. Oke, kita sudah memiliki basis objek persegi untuk membuat baling-baling, yakni persegi dengan ukuran 100 mm. Langkah selanjutnya kita akan menentukan koordinat 0,0. Di gambar ini 0,0 dihitung dari sudut kiri bawah. Demikian juga di objek yang akan kita gambar, kita akan menentukan titik 0,0 di sudut kiri bawah. Caranya, arahkan pointer pada sudut ruler. Di sini ada semacam tombol, klik dan tahan, lalu tampilan pointer seperti ini. Tempatkan pada sudut kiri bawah persegi yang baru saja kita buat. Nah, kita sudah menentukan titik 0,0 di area ini. Perhatikan, ruler vertikal, titik 0 dimulai dari sudut kiri bawah. Demikian juga dengan ruler vertikal, titik 0 dimulai dari sisi paling kiri objek persegi. Langkah selanjutnya kita akan membuat guidelines vertikal dan horizontal yang memotong koordinat 0,0. Jadi kita buat dulu guideline vertikal, kemudian letakkan di sisi kiri objek. Seperti ini. Kemudian buat guideline horizontal. Letakkan di sisi paling bawah dari objek. Nah, kita sudah memiliki dua guidelines perpotongan koordinat X dan Y. Kita kembali lagi ke pedoman gambar. Di titik 0,0 ini kita sudah membuat guideline. Selanjutnya, kita akan membuat guideline vertikal di sumbu X 16,5. Caranya, buat guideline vertikal, letakkan posisinya sembarang. Guideline vertikal digunakan untuk menandai posisi pada sumbu X. Kita cermati di property bar, X-nya bernilai minus 11,054 mm. Artinya, guidelines yang baru saja kita buat, dia berada di koordinat min 11,054 mm. Sedangkan yang akan kita buat posisinya adalah 16,5. Kita ganti saja koordinat X ini menjadi 16,5. Kita enter, maka guideline kita sudah berada di koordinat 16,5 mm.
Berikutnya adalah guidelines di posisi X sama dengan 30. Kita buat lagi, caranya sama, ubah koordinatnya menjadi 30. Kemudian 55. (75) Baik, kita sudah membuat guideline sesuai dengan koordinat yang ditunjukkan pada gambar, yakni 16,5, 30, 55, dan 75. Baik, langkah selanjutnya kita akan membuat guideline horizontal. Guideline horizontal ini fungsinya untuk menandai koordinat dari sumbu Y. Yang pertama, Y bernilai 32,5. Kita lihat di property bar, sumbu Y ini kita ganti dengan 32,5. Guideline horizontal kedua 35. Yang ketiga 65. Koordinat-koordinat pada gambar ini sudah kita tandai semua. Langkah berikutnya kita akan melakukan perpotongan objek. Kita mulai dari perpotongan lingkaran ini. Ini adalah perpotongan setengah lingkaran. Kita cermati, di sini R-nya atau jari-jarinya 25. Berarti kita akan membuat lingkaran dengan jari-jari 25. Dengan menggunakan ellipse tool, lingkaran sempurna, CTRL ditahan, lalu tarik. Untuk pengubahan ukuran lingkaran, di Corel Draw acuannya tidak pada jari-jari, melainkan pada diameter. Oleh karena diameter adalah 2 kali dari jari-jari, berarti diameter yang akan kita buat adalah 2 kali 25, yakni 50 mm. Menggantinya di sini. Seperti kita membuat persegi tadi. Pastikan lock ratio ini terkunci, kita ganti salah satu saja nilainya menjadi 50 mm. Kita sudah punya lingkaran dengan jari-jari 50 mm. Kemudian perhatikan, titik tengah lingkaran ini ada di koordinat 30,0 atau berada di sumbu X 30. Sehingga kita tempatkan titik tengah ini pada sumbu X sama dengan 30, Y sama dengan 0. Ada di sini. Jika sudah, kita akan memotong persegi ini dengan lingkaran. Caranya seleksi lingkaran dan persegi, lalu klik back minus front. Kita sudah melakukan pemotongan yang pertama. Yang kedua, kita akan potong di area ini dengan menggunakan lingkaran dengan ukuran diameter, yakni 60 karena jari-jarinya 30. Berarti buat lagi lingkaran sempurna dengan ukuran 60 mm diameternya. Jika sudah, kita perhatikan titik tengah pada lingkaran ini akan kita tempatkan pada lokasi ini, yakni koordinat 16,5,65. Langsung saja kita pindahkan, berarti posisinya ada di sebelah sini. Jika sudah, kita potong lagi dengan menggunakan back minus front. Lalu bandingkan pada area di sini, sebelah ini, dan juga area di sini tidak ada garis lengkung sisa lingkaran sama sekali. Berarti kita akan membersihkan bagian ini. Kita bersihkan dengan menggunakan rectangle. Jadi kita potong lagi dengan menggunakan segi 4. Caranya klik rectangle tool, tempatkan pada sudut kiri atas objek, lalu tarik sampai ke titik 16,5,35. Lepaskan, pilih pick tool, lalu kita hapus dengan back minus front. Baik, potongan kedua sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke potongan yang ketiga. Yang ketiga kita akan memotong dengan menggunakan lingkaran jari-jari 20 mm atau diameter 40 mm. Buat lingkaran,
atur diameternya menjadi 40 mm. Jika sudah, tempatkan titik tengah lingkaran pada koordinat 75,32,5. Gunakan pick tool, pindahkan lingkaran yang baru saja kita buat ke titik di sini. Jika sudah, kita potong lagi dengan menggunakan back minus front. Lalu perhatikan di sini ada area persegi, yang mana area persegi ini adalah area kosong atau negative space. Sedangkan di area ini masih ada space-nya. Kita hapus lagi, caranya hampir sama dengan cara kita memotong yang kedua tadi, menggunakan rectangle tool. Jadi tempatkan rectangle tool pada sudut kanan atas, lalu drag, tempatkan di lokasi koordinat 55,32,5, berarti di sini. Jika sudah, kita hapus lagi dengan menggunakan back minus front. Hasil akhirnya seperti ini, baling-baling yang kita maksudkan sudah terbentuk. Langkah selanjutnya kita akan mewarnai baling-baling ini sesuai dengan warna pada logo. Tentunya pemilihan warna di sini kita tidak bisa sembarangan, kita harus mengikuti warna yang sudah ada. Kalau kita mencocokkan secara manual, warnanya itu akan memakan waktu yang lama dan belum tentu akan sama persis. Kita akan menggunakan color eyedropper tool untuk mengambil warna yang ada di sini, kemudian kita terapkan pada objek yang baru saja kita buat. Jadi cari tool color eyedropper tool, kemudian klik, pointer akan menjadi pipet seperti ini tampilannya, lalu klik objek baling-baling berwarna biru ini, kita klik. Jika sudah, tampilan dari pointer kita seperti cat tumpah. Lalu arahkan pointer ke objek yang baru saja kita buat. Nanti tampilan pointer akan berubah seperti ini, kemudian klik. Kita sudah memiliki objek dengan bentuk dan warna yang sama dari logo asli. Kita klik pick tool, kemudian kita cermati di objek ini tidak memiliki garis atau outline. Kita akan menghilangkan outline pada objek kita. Klik objek, kemudian hilangkan outline-nya. Setelah itu kita akan membuat background kuning. Seperti ini caranya. Klik rectangle tool, tempatkan pointer pada koordinat 0,0, lalu drag. Tidak perlu sampai presisi menyentuh ujung atas dan ujung kanan dari baling-baling. Kita tempatkan dulu sembarang, jadi kita buat ukuran sembarang dulu, nanti kita akan cocokkan sendiri biar lebih presisi. Misalnya saya menggambar sampai di sini saja. Kemudian saya pilih pick tool, lalu akan saya rapikan, lalu akan lebih mudah. Misalnya jika kita mengatur ketinggiannya secara manual seperti ini. Jadi tempatkan pointer pada node tengah atas pada objek persegi, lalu tarik sampai menyentuh pada posisi atas baling-baling. Nah, jika sudah ada tampilan edge seperti ini, lepas. Kemudian untuk sisi kanan caranya juga sama. Tempatkan pointer pada node sebelah kanan, lalu geser, tempatkan pointer ke bawah sehingga kita dapat meletakkan pointer kita tepat pada sisi kanan bawah dari objek. Nah, sudah ada tampilan edge seperti ini, berarti objek persegi kita sudah tepat pada sisi dari kanan objek baling-baling. Lepaskan, lalu kita beri warna kuning. Kita pakai lagi color eyedropper tool, kita ambil warnanya, lalu kita warnai. Maka hasilnya seperti ini, objek baling-baling kita akan tertutup oleh objek persegi. Kita ingat kembali aturan pada layer order, di mana objek yang baru saja digambar, dia akan menempati layer teratas. Demikian juga kasusnya dengan ini. Gambar persegi ini kita kan baru saja buat, jadi dia menempati posisi teratas sehingga menutupi objek baling-baling. Kita akan tempatkan background ini ke bawah objek baling-baling, tapi sebelumnya kita hilangkan dulu outline luarnya. Jika sudah, klik pick tool, kemudian klik kanan, order, klik to back of layer. Kita bersihkan guideline-nya, kita hapus. Jadi harus satu persatu ya.
Baik, ini adalah hasil percobaan menduplikasi logo sesuai dengan presisi ukuran. Sementara sekian untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.